rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara ini dengan penggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Nah, soal corong toa ini itu sebetulnya adalah aturan komunitas aja yang membuat orang merasa bahwa oke, di bagian ini lurah cukuplah atau pemimpin informal di situ cukuplah. Kalau hal yang terlalu komunitas itu terlalu gemeinschaft diatur secara Gesellschaft, maka yang terjadi begini, orang intip juga ya, satu waktu si pembuat aturan Gesellschaft dan hari Menteri Agama kejeblos lagi itu kan. Terlepas dari apa yang disampaikan Yakub tersebut ya, memang yang menjadi persoalan adalah kontroversi yang selalu dikeluarkannya, yang ditimbulkannya. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya, Sobat Era sekalian. Tanah Minangkabau haram diinjak menak Yakut. Aceh tidak perlu SE soal suara toa masjid. Jika Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Sumatera Barat menyatakan haram menak Yakut Khalil Kaumas menginjakkan tanah Minangkabau, hal senada juga diungkapkan oleh ulama Aceh. Surat edaran Menteri Agama Tomenak tentang aturan pengeras suara di masjid dan musala itu pun ditanggapi Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh. Mereka meminta menak Yakut memperhatikan kearifan lokal terkait aturan pengeras suara. Ketua MPU Aceh TGK Faisal Ali mengatakan, biarkan saja kebijakan tersebut diatur masyarakat dan pengurus masing-masing masjid. Aceh tidak perlu, cukup dengan kearifan lokal dan kembalikan kepada masyarakat dengan pengurus masjid. Karena kondisi daerah itu berbeda-beda, kata TGK Faisal Ali di Banda Aceh pada Jumat. Terlebih lagi, Aceh memiliki kearifan lokal dan kekhususan sendiri, sehingga hal tersebut tidak boleh dibuat sama rata, kembali ke kearifan lokal daerah masing-masing, tegas TGK Faisal. Sebelumnya, Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nya Umar juga telah meminta menak Yakut mencabut SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala itu. Permintaan itu disampaikan Nya Umar agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Agama menerbitkan SE pengeras suara di masjid dan musala. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antara warga masyarakat. Begitulah ujar Gus Yakut. Penjelasan Menteri Agama Tomenak Yakut Khalil Kaumas yang seolah membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing benar-benar berbuntut panjang. Tak hanya dihujat, kini menak juga mendapatkan banyak penolakan. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat Fauzi Bahar misalnya, dia tegas-tegas menyatakan haram menak Yakut Khalil Kaumas menginjak tanah Minangkabau. Sikap LKAM itu menyusul pernyataan menak Yakut Khalil Kaumas yang menyamakan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Fauzi Bahar menyebut ucapan menak Yakut Khalil itu bukan saja menyakiti masyarakat Minangkabau, tapi juga seluruh umat Islam. Menak Yakut, menurut Fauzi Bahar, juga telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Presiden Jokowi. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang itu, katanya pada Kamis. Menurut Fauzi Bahar, karena itulah LKAM Sumatera Barat menyatakan haram menak Yakut menginjakan kaki di tanah Minangkabau. Saya menyatakan atas nama Ketua LKAM Sumatera Barat, haram untuk Menteri Agama menginjakkan tanah Minangkabau. Haramnya, begitulah tegasnya. Karena itu Fauzi Bahar mengingatkan menak Yakut agar jangan pernah datang ke tanah Minangkabau. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau.
Ini Islamnya, ini Islam sejati. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Begitulah tegasnya lagi. Ustadz Hilmi diserang buzzer gara-gara mengkritik Menak Yakut soal toa masjid. Persaudaraan alumni PA212 juga siapkan rencana aksi besar menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk mundur terkait ucapannya membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Aksi jilid 2 penistaan agama itu bakal digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Wasekjen DPP PA212 Novel Bamukmin mengatakan aksi protes terhadap Menak Yakut seperti kasus Ahok pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Menurut Novel, Menak Yakut bukan saja membuat gaduh tapi sudah menistakan agama Islam yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu kami juga mempersiapkan rencana untuk demo Kemenak untuk si Yakut turun, ungkap Novel di Jakarta. Kendati demikian, Novel Bamukmin belum membeberkan kapan tepatnya aksi protes terhadap Menak itu bakal digelar. Hanya saja kata dia aksi itu akan digelar di 2 lokasi, yaitu di kantor Kemenak dan MUI Pusat. Kami juga akan demo MUI untuk bisa mengeluarkan fatwanya karena negara ini sudah darurat penistaan terhadap agama, tegasnya. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu yang menjadi sorotan dalam peraturan itu adalah aturan penggunaan toa masjid ketika azan yang volumenya hanya boleh maksimal 100 desibel. Tentang aturan volume toa masjid, video ini kemudian viral lalu dipelintir sejumlah orang karena dianggap Gus Yakut membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Bahkan politisi Demokrat Roy Suryo itu melaporkan Gus Yakut dengan tuduhan penistaan agama. Merespon kegaduhan tersebut, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Zainuddin mengatakan, orang-orang yang menuding Gus Yakut membandingkan azan dengan gonggongan anjing jelas mengada-ngada. Siapapun dari kalangan muslim paham bahwa azan merupakan tanda waktu masuk sholat dan menyerukan sesama umat Islam untuk melaksanakan sholat, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Demikian kata Zainuddin berpendapat. Terkait dengan anggapan bahwa Menak telah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing itu terlalu jauh memaknainya. Bahkan terkesan mengada-ngada karena yang beliau maksud jauh dari makna substantif itu. Katanya dalam tulisannya dibagikan di komunitas jurnalis dan media. Surat edaran atau SE Menteri Agama, kata dia, sesungguhnya hendak meneguhkan kembali bahwa Kementerian Agama yang memiliki bidang garap pembinaan umat beragama ini memiliki tanggung jawab yang mewujudkan kehidupan yang harmonis antara umat beragama dalam masyarakat yang maju ini. Nah, tentu Kementerian Agama memiliki tanggung jawab khusus dalam kesuksesan 2 program besar, yaitu revolusi mental dan modernisasi beragama, katanya. Dalam tulisannya, Zainuddin menyebut jika kemudian diterbitkan surat edaran atau SE mengatur penggunaan pengeras suara di masjid atau musala ini, sesungguhnya merupakan salah satu saja dari implementasi mewujudkan misi ketertiban dan keterangan dalam hidup bermasyarakat yang senyatanya plural ditinjau dari berbagai aspek termasuk kehidupan beragama. Di akhir tulisannya, Zainuddin juga mengutarakan bahwa seusai dilantik di istana oleh Presiden, Menak sudah berkomitmen untuk melakukan 3 program penting, yaitu pertama, akan menempatkan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi, tidak menjadikan agama sebagai alat politik, depolitisasi agama harus memberi nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, akan memelihara persaudaraan multi aspek, yaitu uhwah Islamiyah, uhwah wataniyah, dan uhwah basyariah. Ketiga, akan memajukan pendidikan agama dan pondok pesantren.